warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ini tadi saya ada trouble pagi-pagi, laptopnya tiba-tiba update, tidak selesai-selesai. Ini pinjam MacBook-nya anak ini, jadi agak gaptek sedikit. Ya. Pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan dua topik ya. Nanti kita lanjutkan setelah Lebaran terakhir itu ya kalau nggak salah. Itu dua kali ya, masih setelah Lebaran masih ada dua kali ya. Kalau nggak salah tanggal berapa tuh? Tanggal 20 terakhir 26 ya? Atau masih ada? Nanti gini aja, pokoknya nanti kalau ada gangguan hari, ya pada libur atau apa, nanti kita lanjutkan di sesi ujian. Jadi di sesi ujian kita gunakan untuk diskusi tetap ya. Nanti kemudian untuk penjelasan di sesi akhir nanti saya akan minta bantuan teman-teman yang ada di Malang. Jadi bisa ketemu di kampus untuk menata kembali teknis-teknis yang sebelum kita naik cetak ya. Saya kira itu pengantar saya. Silakan yang bertugas hari ini, monggo siapa duluan? Terima kasih Pak Majid, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebagian di bab 3 mengenai karakter ilmu dan lapisan ilmu hukum. Setelah saya menjelajahi beberapa literatur, di dalam bab ini saya akan mencoba membahas 3 masalah. Yang pertama mengenai kedudukan ilmu hukum dalam struktur ilmu pengetahuan. Yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan mengenai karakter ilmu hukum. Dan yang terakhir, mengenai jenis dan lapisan ilmu hukum itu sendiri. Mengenai kedudukan ilmu hukum dalam struktur ilmu pengetahuan, pasti para pakar dari dulu sampai sekarang itu banyak yang masih menanyakan apakah ilmu hukum itu sebagai ilmu pengetahuan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum itu bukan sebagai ilmu, itu hanya sebagai morality atau hanya sebagai moral saja. Perlu diketahui bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah ilmu, minimal ada 2 hal yang harus dipenuhi, yaitu ada objek materia dan ada objek forma. Hukum, seperti yang kita ketahui sebagai ilmu, objeknya adalah norma. Dan norma itu adalah perintah larangan. Sesuatu itu tidak berwujud seperti yang kita ketahui. Sehingga karakter yang khas ini yang memunculkan adanya perdebatan mengenai hukum itu sebagai ilmu atau hanya sebagai moral saja. Kalau kita mengacu kepada istilah ilmu atau sains, itu biasanya menyandang 2 makna. Yang pertama sebagai produk dan yang kedua sebagai proses. Sains atau ilmu sebagai produk adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Sedangkan sains sebagai sebuah proses itu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu. Ini karakter ilmu. Ya. Menurut Harold Berman, keberadaan ilmu itu minimal juga harus memenuhi 3 perangkat kriteria. Nanti akan saya sandingkan kenapa ilmu hukum itu bisa dikatakan sebagai ilmu atau sui generis.
Menurut Harold Berman, keberadaan ilmu itu memenuhi 3 perangkat kriteria. Yang pertama, harus ada kriteria metodologikal. Yang kedua, harus ada nilainya. Dan yang ketiga, ada kriteria sosiologikal. Kriteria metodologikal, peristilahan atau metodologi, kayaknya hukum itu sudah punya ciri khas dengan metodenya sendiri. Apalagi kalau misalnya dilihat dari kriteria nilai. Saya yakin Bapak Ibu semua bahwa ilmu hukum itu sangat mempunyai nilai yang sangat tinggi, terutama di ciri khasnya yang berobjekkan norma. Sehingga kriteria sosiologikal yang meliputi pembentukan komunitas ilmuwan dan lain-lain ini ada pada karakter ilmu hukum dalam dunia nyata. Atau Tatsatzwissenschaft nanti kalau misalnya kita mempelajarinya. Karena sebenarnya ilmu hukum itu ilmu tentang pengertian, yang kedua ilmu tentang norma, dan yang ketiga ilmu tentang kenyataan. Berdasarkan aspek substansi, ilmu itu dibagi menjadi 2, ilmu formal dan ilmu empiris. Ya. Nah, ilmu formal itu merujuk pada ilmu yang tidak bertumpu pada pengalaman atau fakta empiris. Sedangkan ilmu empiris itu merujuk kepada ilmu yang bertumpu pada pengetahuan faktual. Siddhartha dalam bukunya dia menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan antara ilmu formal dan ilmu empiris. Yang pertama mengenai hal yang diselidiki. Hal yang diselidiki dalam ilmu formal yakni sistem penalaran dan sistem perhitungan. Sedangkan ilmu empiris itu adalah gejala-gejala faktualnya. Pendekatan kebenarannya kalau ilmu formal itu ya formal, sedangkan ilmu empiris itu adalah material atau isinya atau materinya. Pengetahuan yang dihasilkan kalau ilmu formal itu a priori, sedangkan ilmu empiris itu posteriori. Sedangkan ilmu yang termasuk, misalnya logika, matematika, teori sistem, itu masuk ilmu formal, sedangkan ilmu empiris itu ya ilmu alam dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Bernard Arif Siddhartha dalam disertasinya sudah jadi buku, Karakteristik Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, menjelaskan bahwa ilmu hukum itu termasuk dalam kelompok ilmu praktis. Walaupun demikian, sebagaimana ilmu kedokteran, ilmu hukum itu menempati kedudukan yang istimewa dalam klasifikasi ilmu. Bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya. Ini ragam ilmu menurut Bernard Arif Siddhartha, mulai dari formal, empiris, sama praktis. Di situ ada matematika, logika, sistem, ada ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu manusia. Hukum itu masuk yang mana? Hukum itu masuk yang ilmu yang praktis. Praktis itu ada 2, ada monologis dan ada normonologis. Nah, di praktis normonologis ini, disitulah otoritas ilmu hukum, bahwa ilmu hukum itu masuk di ragam ilmu ini. Ya. Mengenai ilmu teoritis dan ilmu praktis, Siddhartha juga memberikan perbedaan. Yang pertama mengenai dalil logika. Kalau ilmu teoritis ini bisa kausalitas atau imunitas, sedangkan ilmu yang praktis ini akan ada 2 tadi di bagian ini, ada nomologis dan normologis. Sedangkan contoh ilmunya ini otoritatif hukum, masuk di ilmu praktis yang bagian normologis. Ini adalah kedudukan ilmu hukum dalam struktur ilmu pengetahuan. Jadi ilmu hukum itu ya memang ilmu tersendiri, ilmu sui generis. Terus kalau misalnya karakternya normatif, kenapa ilmu hukum itu harus banyak yang mempertanyakan bahwa wujudnya dalam tanda kutip kurang sempurna. Bahkan ada beberapa pakar yang mencoba empiriskan, misalnya ini perdebatan bahwa ilmu hukum itu karakternya norma, tapi juga bisa dikaji dalam wujud perilaku atau empiris atau sosio legal. Nah, itu asal mula terjadinya pembagian
karakter ilmu hukum yang normatif itu berusaha diempiriskan. Mengenai karakter ilmu hukum sendiri, Philippus M. Hajon mengatakan bahwa ilmu hukum itu memiliki karakter yang khas, yang sifatnya normatif, praktis dan preskriptif. Karakter yang demikian ini yang menyebabkan kepribadian ilmu hukum itu merupakan hakikat keilmuan hukum, sehingga banyak yang masih meragukan karena sifat normatif ilmu hukum itu bukanlah ilmu yang empiris, karena karakternya yang khas ini. Ilmu hukum ini dipandang sebagai suatu ilmu yang memiliki karakter khas, dan menurut Hajon, karakter khas ini yang objeknya adalah norma ini bisa dikatakan sebagai ilmu yang berdiri sendiri atau sui generis tadi. Ilmu hukum dengan kualitas keilmiahannya memang sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang ilmu, baik itu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, maupun cabang ilmu humaniora. Ini perdebatan mengenai karakter ilmu hukum. Saya mencoba membedahnya dilihat dari dua sudut pandang mengenai karakter ilmu hukum. Yang pertama, karakter ilmu hukum dari sudut pandang filsafat ilmu. Dari sudut pandang filsafat ilmu hukum itu dibedakan dari dua sudut pandang. Yang pertama, pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris, dan yang kedua, pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif atau dogmatika hukum. Philippus M. Hajon membagi ilmu hukum itu memiliki dua sisi tersebut. Artinya, menurut Philippus M. Hajon, ilmu hukum itu juga punya karakter ilmu empiris dan juga punya pandangan normatif yang melahirkan dogmatika hukum tadi. Pada satu sisi, ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif, dan pada sisi lain ilmu hukum itu memiliki segi empiris. Segi empiris itu seperti apa? Dalam sejarah pengetahuan ilmu hukum, itu misalnya ada istilah yang dikenal dengan sebutan sociological jurisprudence dan sosiolegal jurisprudence. Perlu diketahui bahwa ilmu hukum normatif itu metode kajiannya adalah khas. Sedangkan ilmu hukum empiris itu dapat dikaji melalui penelitian kualitatif atau kuantitatif tergantung sifat datanya. Nah, ini yang melahirkan cabang sosiolegal. Artinya penelitian terhadap sebuah perilaku tapi dipedomani oleh hukum. Hukum itu ya aturan yang normatif tadi. Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum itu dibagi atas 3 lapisan utama. Yang pertama, dogmatika hukum. Yang kedua, teori hukum dalam arti sempit. Dan filsafat hukum itu sendiri. Nah, ini dari sudut pandang teori hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan kepada praktek hukum. Nanti muaranya kepada praktek hukum. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di jenis dan lapisan-lapisan ilmu. Yang masing-masing mempunyai karakter yang khas dan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Kalau misalnya kita lihat bagan yang digambar oleh Bernard Arif Sidarta dalam bukunya Karakteristik Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, atau landasan pengembangan keilmuan hukum, beliau menjelaskan bahwa teori hukum ini terbagi dalam teori hukum yang sempit dan teori hukum dalam arti luas. Teori hukum dalam arti luas itu ya mencakup semuanya, termasuk di dalamnya itu mengkaji tentang filsafat hukum. Sehingga cakupan ilmu hukum itu bisa dikatakan ada 2, dunia nilai dengan karakter yang normatif dan dunia sehari-hari dengan karakter hukumnya yang di dunia nyata. Misalnya kalau saya contohkan ada sosiologi hukum, ada antropologi hukum, dan lain-lainnya. Karena hukum itu melahirkan ide, nilai, keadilan. Sedangkan yang dunia nyatanya itu pengaturan hubungan antar manusia dan pengalosian sumber-sumber daya. Ini cakupan ilmu hukum. Mengenai jenis dan lapisan ilmu hukum itu dari segi objeknya dapat dibedakan atas ilmu hukum dalam arti sempit yang dikenal dengan sebutan ilmu hukum dogmatik dan ilmu hukum dalam arti luas. Ilmu hukum dalam arti luas ini dapat ditelaah dari sudut pandang ilmu maupun dari sudut pandang tentang lapisan ilmu hukum itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Gitzel dan Mark van Hoek
yang bukunya sudah di-share Mas Irul di grup itu. Saya kebanyakan mengambil dari buku itu. Dari sudut pandang ilmu juga dibedakan pandangan positivisme dan pandangan normatif. Dari sudut pandang inilah dibedakan ilmu hukum normatif atau dogmatik dan ilmu hukum empiris. Perbedaan antara ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normatif ini menurut Mawson itu bukunya pengembangan ilmu hukum itu sudah diterjemahkan oleh Bernard Arif Siddhartha. Dia secara tegas menggambarkan sifat ilmu hukum itu bisa dilihat dari ilmu hukum empiris. Yang pertama adalah secara tegas membedakan fakta dan norma. Gejala hukum itu harus murni empiris, yaitu fakta sosial. Metodenya yang digunakan adalah metode ilmu empiris dan hukum itu bebas nilai. Sifat keilmuan dari tiga aspek itu meliputi proses, produk, dan produsen atau ilmuwan. Nah, ini gambaran perbedaan pandangan positivistik ilmu hukum empiris dengan pandangan normatif ilmu hukum normatif yang saya ambil dari bukunya JJH Brugging. Judulnya adalah Refleksi Struktur Ilmu Hukum. Dan sudah juga diterjemahkan oleh Bernard Arif Siddhartha. Ada bukunya. Saya lanjutkan untuk menyingkat waktu. Bissell dan Mark van Hoek itu juga membedakan ilmu hukum berdasarkan pelapisan hukumnya yang meliputi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum. Ketika lapisan ilmu hukum tersebut selanjutnya diarahkan atau muarahnya nanti kepada praktek hukum. Ini beberapa karakteristik lapisan ilmu hukum. Kalau misalnya dilihat dari konsep, di filsafat hukum itu ada Grunberg, Gripen. Sedangkan teori hukum itu Ali Gemini, Gripen. Sedangkan dogmatika hukum itu teknis juridis, Gripen. Eksplanasinya reflektif, teori hukumnya analitis, sedangkan dogmatik hukumnya adalah teknis yuridis. Sifatnya, kalau filsafat hukum spekulatif, karena dia harus mencoba bertanya tanpa berkesudahan, namanya dialektika, ini kalau bisa dilihat dari sudut filsafat ilmu, sedangkan teori hukum itu ya bisa normatif, bisa empiris, sedangkan dogmatika hukum itu normatif. Oke, saya akan menjelaskan filsafat hukum itu sendiri dalam struktur lapisan ilmu hukum. Filsafat hukum itu adalah refleksi teoritis atau intelektual tentang hukum yang paling tua, yang paling dalam, dan radikal kalau berbicara tentang filsafat hukum. Dan dapat dikatakan merupakan induk dari semua refleksi teoritis tentang hukum. Ciri karakter filsafat hukum itu pasti adalah mendasar atau radikal, menyeluruh, holistik dan totalistik, dan spekulatif. Kalau misalnya kita kaji pendekatan filsafat hukum dari sudut pandang ilmu, ternyata filsafat hukum itu berada sependek sepengetahuan saya itu di ranah ilmu filsafat. Karena karakter khasnya yang membahas mengenai norma. Bedanya filsafat hukum dengan ilmu hukum itu hanya metodis, sistematis, sedangkan kalau filsafat hukum itu tambah satu unsur lagi, yaitu radikal. Unsur radikalnya ini yang membedakan dari sudut pandang ilmu hukum dan filsafat hukum, yang sama-sama berobjekkan norma. Sehingga filsafat hukum itu tersusun atas preposisi profesi normatif dan evaluatif, walaupun informatif juga ada di dalamnya. Terkait dengan teori hukum itu sebagaimana saya jelaskan di awal, ilmu itu mempunyai makna ganda sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk itu merupakan rumusan hasil kegiatan teoritik di bidang hukum, sebagai proses karena teori hukum itu merupakan kegiatan teoritik tentang hukum atau di bidang hukum. Teori hukum adalah jalan ilmiah metodikal, metodis, berdasarkan metode, ada metode tertentu untuk memperoleh penjelasan secara global tentang gejala-gejala hukum. Inilah yang kita kaji dalam bentuk teori hukum. Ruang lingkup teori hukum itu meliputi mengapa hukum itu berlaku. Minimal harus menjawab 6 pertanyaan ini. Itu untuk menjelaskan teori hukum. Artinya tidak bisa langsung dijawab secara langsung. Apakah dasar kekuatan mengikatnya hukum? Apa yang menjadi tujuan hukum? Misalnya tujuan hukum itu untuk keadilan, bukan. Tapi untuk kepastian, bukan.
Sebenarnya tujuan hukum itu untuk kemanfaatan, karena ada dasar landasan teorinya masing-masing yang kita gunakan. Bagaimana hukum seharusnya dipahami, apa hubungan yang dilakukan oleh hukum, bagaimana hukum itu bisa adil. Jadi menjawabnya itu berdasarkan teori-teori yang ada. Menarik apabila dikaji hubungan filsafat hukum dengan teori hukum itu sendiri. Karena keduanya itu sangat berdampingan, sangat erat. Bahkan ada kalanya sangat sulit dibedakan. Tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya dan dalil-dalilnya hingga dasar filsafatnya yang paling dalam. Sementara filsafat hukum juga membicarakan teori hukum, tetapi tidak mengajukan suatu teori hukum. Sama-sama tidak membatasi diri pada ius constitutum atau hukum yang berlaku pada saat sekarang, melainkan juga pada ius constituendum, hukum yang berlaku di masa yang akan depan. Sehingga teori hukum itu bertitik tolak pada suatu teori atau hipotesis. Sedangkan filsafat hukum itu merupakan diskursus terbuka yang tidak membatasi diri pada postulat, premis, dan metode. Karena kegiatannya adalah sangat radikal sekali. Dengan metode dialektika, bertanya terus-menerus tanpa berkesudahan. Itulah ciri khas karakter ilmu filsafat, terutama filsafat hukum. Nanti pasti muaranya menjawab kepada 3 unsur tadi, ada epistemologi, ada aksiologi, dan ada ontologi. Ini kalau misalnya kita kaji dari sudut pandang filsafat. Mengenai dogmatika hukum itu sendiri, dogmatika hukum itu yang jelas mempelajari aturan-aturan hukum dari sudut pandang teknikal dan metodikal. Karena tujuan dari dogmatika hukum ini pada praktek hukum itu sendiri. Nanti akan saya jelaskan mengenai praktek hukum. Sementara objek kajiannya pada hukum positif, artinya norma. Biasanya dogmatika hukum ini, kalau misalnya kita belajar di S1, ya ini yang dikaji. Sementara kalau S2 itu teori, baru di strata 3 ini mencakup nilainya atau filsafatinya. Dogmatika hukum juga mempelajari asas dan pengertian-pengertian hukum. Ini merupakan ruang lingkup dogmatika hukum. Ada beberapa bagan, saya ambil 2 bagan. Yang pertama untuk menjelaskan hubungan lapisan ilmu hukum menurut J.J. Brugging. Ini kalau misalnya kita lihat filsafat hukum ini ada yang paling atas, ada teori-teori dari hukum positif, di sini ada dogmatika, di sini ada metateori. Ini hubungan lapisan ilmu hukum menurut Brugging. Sementara lapisan ilmu hukum menurut Fischer-Tropsch, dia membagi bahwa sebenarnya filsafat hukum itu sama teori hukum itu seperti kayak ada berhubungan, arah panahnya itu 2 arah. Sedangkan teori hukum itu juga bisa menghasilkan ilmu hukum praktis dan ilmu hukum lainnya. Terkait dengan praktek hukum, sebenarnya ilmu hukum itu bertujuan untuk legal problem solving, menyelesaikan permasalahan. Ini biasanya dalam kasus-kasus konkret. Ini yang dimiliki oleh seorang advokat atau lawyer, atau mungkin seorang praktisi seperti Pak Indra notaris. Ini adalah implementasi dari ilmu hukum itu sendiri. Sehingga memang dibutuhkan keterampilan tertentu. Karena pada umumnya praktek hukum itu menyangkut 2 aspek utama. Apa itu? Pembentukan hukum dan penerapan hukum. Nah, penerapan hukum itu artinya memberlakukan peraturan yang sifatnya umum ke dalam suatu kasus yang sifatnya konkret. Sementara pembentukan hukum inilah wilayah dialektika ilmu hukum terkait dengan interpretasi norma, kekosongan hukum, kekaburan hukum, kekaburan norma, dan lain-lain. Sehingga dalam pembentukan hukum ini banyak akan melahirkan teori-teori atau interpretasi-interpretasi. Biasanya digunakan oleh akademisi atau hakim kalau misalnya tidak ada normanya, dengan metode interpretasi, metode konstruksi, dan lain-lainnya sebagai metode penemuan hukum. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Ini adalah gambaran besar di bab 3 di buku yang akan kita tulis bersama mengenai karakter ilmu dan lapisan ilmu hukum sendiri. Terima kasih, mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Oke, ya. Jadi paparan dari Pak Imam Sukadi tadi cukup luas ya cakupannya. Nanti akan saya simpulkan di akhir. Mungkin ini masih ada waktu di sesi pertama ini sekitar 23 menit ya. Monggo kalau ada masukan atau pertanyaan dari teman-teman, silakan dulu. Ya, mohon izin Pak Majid. Yeah. Saya tadi melihat cakupan ilmu hukum, ini mohon penjelasan terkait dengan sosiologi hukum dan antropologi hukum yang masuk dalam cakupan ilmu hukum. Nah, ini saya membaca dari beberapa literatur dan juga pelajaran kita mata kuliah sebelumnya di filsafat hukum, bahwa sosiologi hukum dan antropologi hukum ini sebenarnya tidak masuk dalam cakupan ilmu hukum, tetapi merupakan bagian dari cabang dari sosiologi hukum itu cabang dari sosiologi dan antropologi hukum itu cabang dari antropologi. Jadi masuk dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Berbeda dengan sosiologikal jurispruden dan sosiolegal tadi itu memang bagian dari ilmu hukum. Nah, mungkin perlu pencerahan soal itu Pak Majid. Matur nuwun. Ya, monggo Mas Imam dulu, silakan. Terima kasih Bu Sofi. Kalau melihat ciri khas karakter dari ilmu hukum sendiri, itu sebenarnya memang karakternya adalah ilmu hukum itu adalah normatif sebagai sebuah ilmu yang berobjekkan norma. Tapi kalau misalnya dikaji secara norma, maka untuk memenuhi objek materia dan objek forma itu masih terjadi perdebatan. Sehingga ada sebagian pakar yang mencoba untuk mengempiriskan, misalnya untuk menentukan bahwa ilmu hukum itu juga bisa digunakan dalam penyelesaian sebuah masalah tertentu. Padahal upaya untuk mengempiriskan itu sebenarnya adalah ada pada perilaku. Perilaku itu bukan merupakan cabang dari ilmu hukum yang berobjekkan norma. Sehingga para pakar yang memang merupakan pikirannya normatif ansih atau berpikir positivistik seperti Prof. Peter, kalau di UB itu Profesor Dr. Abdurrahman Budiono, itu memang tidak menerima bahwa karakter ilmu yang mempelajari perilaku itu bukan merupakan bagian dari ilmu hukum, itu melainkan ilmu sosial. Tetapi kalau bisa kita lihat dari sudut bahwa ilmu hukum itu sebagai sebuah ilmu, para pakar juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya itu untuk mengadakan sebuah ilmu hukum itu dibagi menjadi 3. Ada ilmu tentang pengertian, ada ilmu tentang kaedah atau norma, dan ada ilmu tentang kenyataan hukum. Nah, ilmu tentang pengertian itu yang menjelaskan hukum itu apa, asas hukum itu apa. Sementara karakter ilmu hukum yang normatif itu, yang norma itu ya asas-asasnya, lapisan-lapisan norma, ada norma sosial, norma kesopanan, norma hukum itu sendiri, norma agama, dan norma kesusilaan. Sementara dalam dunia nyata, dasolenya itu, ilmu kenyataan hukum itu ya bisa berupa ya antropologi hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, dan lain-lainnya. Nah, ini memang perdebatan dari awal. Bahkan kalau kita memang melihat beberapa literatur, kalau misalnya bagi yang berpandangan memang positivistik, memang ilmu hukum itu harus dipisahkan dari yang lain karena karakternya itu adalah norma, di luar norma itu bukan merupakan ilmu hukum. Pandangan yang positivistik ini biasanya ada pada mazhab UNER, Universitas Erlangga ini biasanya, yang karakternya
normatif. Memang itu membedakan di luar norma itu bukan hukum, bukan ilmu hukum. Sehingga kalau misalnya dikaji atau ditanyakan kepada Prof. Peter sama Profesor Abdurrahman Budiono misalnya, kalau misalnya antropologi hukum itu bukan merupakan bagian dari ilmu hukum, itu merupakan bagian dari ilmu antropologi yang masuk dalam rumpun ilmu sosial. Begitupun juga sebaliknya. Kalau misalnya berbicara karakter sosiologi hukum, itu sebenarnya adalah perilaku yang dipedomani oleh hukum. Itu karakternya perilaku. Perilaku itu masuk ilmu sosiologi, dan ilmu sosiologi itu masuk dalam rumpun ilmu sosial. Nah, itu mungkin Bu Sofi, memang di sini memang terjadi perdebatan dari para pakar mengenai ini. Bahkan di awal penjelasan saya juga sempat mempertanyakan apakah ilmu hukum itu adalah sebagai sebuah ilmu atau ilmu hukum itu hanya moral saja, tidak memenuhi unsur sebagai suatu ilmu atau saya. Nah, nanti monggo kesepakatannya buku yang akan kita tulis ini mau diarahkan kemana, atau memang dua-duanya mau kita kombinasikan, kita harmonisasikan. Sebentar Pak Imam, ini jadi pertanyaannya Bu Sofi tadi, apakah sociological jurisprudence itu dan apakah bedanya sociological jurisprudence dengan sociology of law? Terima kasih jadi Pak. Kalau sociological jurisprudence itu memang bagian dari ilmu hukum, betul sekali, ya bagian dari ilmu hukum. Tapi kalau sociology of law itu memang itu ilmu sosiologi yang objeknya hukum. Jadi intinya itu. Jadi ini memang sependek sepengetahuan saya, perbedaan sosiological jurisprudence dan perbedaan sosiologi hukum itu. Kalau sosiologi jurisprudence itu berangkatnya dari ilmu hukum, tapi ada gejala-gejala sosial dan menghasilkan ilmu hukum itu lagi. Sedangkan kalau sosiologi of law itu berangkatnya dari gejala sosial. Dianalisis dengan teori-teori hukum akan menghasilkan ilmu hukum. Jadi ujung-ujungnya nanti kan hukum nanti kalau misalnya melihat dari relasi ini. Karena kalau misalnya kita melihat pada tataran ilmu-ilmu sosiologi, kayaknya penerapan ilmu sosiologi hukum pada ilmu sosiologi itu hampir kita tidak pernah menemukan mengenai itu. Justru sosiologi hukum itu bisa kita temukan pada ranah kajian ilmu hukum yang sosiolegal atau yang empiris itu tadi. Mungkin begitu penjelasan saya, Pak Majid. Ya, jadi gini, ini kalau yang masih menangi kuliahnya Pak Kusno, itu ya, jadi kalau almarhum itu, jadi sosiologi of law itu memang sosiologi yang objeknya hukum. Oleh sebab itu pendekatannya itu biasanya pendekatan tentang struktur, ya, tentang stratifikasi sosial, tentang rule itu. Jadi sosial yang digunakan untuk mendeteksi eksistensi hukum itu sendiri. Ya. Jadi ya memang tetap objeknya adalah hukum, tapi untuk menganalisis hukumnya itu bukan hukum sebagai norma, tapi sebagai kaidah atau patokan perilaku, tapi di dalam perspektif misalnya struktur sosial masyarakatnya, stratifikasi sosial masyarakatnya, kemudian ada role, peran, dan sebagainya. Itu digunakan untuk menganalisis eksistensi dari hukum itu sendiri. Ya, saya kira itu sudut pandang saja. Saya kira. Baik, itu Bu Sofi ya. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Oh, saya dulu Pak Denny. Ya. Terima kasih Bapak Abdul Majid atas waktunya. Mohon izin. Pak Imam, atas presentasinya sangat luar biasa berkaitan dengan ilmu hukum dan lapisannya itu. Tadi penjelasannya sangat luar biasa, tapi ada beberapa hal yang tentu ada penekanan khusus karena dalam kajian itu, kajian yang barusan disampaikan oleh Pak Imam itu kan masih ada dalam bingkai metodologi hukum. Nah, dalam bingkai tersebut tentu bagaimana kemudian kajian-kajian yang ada dalam ilmu hukum maupun lapisannya itu bisa menjadi ciri khas atau
menjadi pembeda dengan buku-buku yang lain tentunya. Dalam pengertian lain atau dengan kata lain, bagaimana lapisan dan ilmu hukum itu bisa diterapkan dalam metodologi, baik itu penelitian normatif maupun penelitian empiris. Nah, dari lapisan ilmu itu kemudian masuk dalam hal apanya, misal teori dalam penelitian hukumnya, dalam penelitian normatifnya itu seperti apa, kemudian dalam sosiologal hukumnya seperti apa. Sehingga ini akan menjadi sebuah kajian yang khusus yang ada dalam buku metodologi hukum yang akan kita garap ini. Mungkin itu saja Pak Imam yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Farouk. Sebenarnya tidak ada karakter khusus mengenai lapisan ilmu hukum itu kalau misalnya dilihat dari sudut pandang metodologi, baik dari ilmu hukum yang karakternya normatif maupun karakternya empiris. Karena baik teori hukum maupun filsafat hukum itu sebenarnya merupakan patron atau apa ya, misalnya sumber kajiannya. Kalau misalnya teori hukumnya itu mengkaji teori-teori, tentu yang perlu diperhatikan hanya satu, yaitu konsistensi. Kalau misalnya penelitiannya itu memang normatif, maka gunakanlah teori-teori hukum normatif. Sehingga akan menghasilkan menggali pengetahuan sampai ke akar-akarnya radikal, tentu dari sudut pandang normatif. Kalau misalnya memang kajiannya sosiolegal, tentu yang digunakan adalah teori-teori hukum yang sosiolegal atau yang empiris itu. Dan tentu kajiannya juga harus mendalam, tergantung berdasarkan kita kuliah di strataman. Kalau misalnya ke S1 mungkin dogmatika hukum. Kalau misalnya S2 ya mungkin teori-teorinya. Mungkin kalau S3 itu syarat akan nilai, ada filsafatinya di situ yang mungkin konsistensinya ya harus sampai ke radikal, sampai yang mendalam. Bagaimana cara merumuskan bahwa itu sudah memenuhi karakter filsafat atau karakter teori hukum? Misalnya dalam wujud pertanyaan, sebenarnya memang tidak ada ciri khusus mengenai itu. Yang penting kajiannya, kalau menurut saya, kajiannya itu kalau memang sudah dalam sampai radikal, itu ya sudah tataran S3. Kalau sudah masih dalam tataran teori, ya itu S2. Bahkan kalau misalnya tanya sama Pak Istislam, kuliahan tengah semester kemarin, ya memang tidak ada karakter khusus pertanyaan itu harus sudah masuk teknis filsafat atau sudah masuk teknis normatif. Yang penting cuma kajiannya itu yang harus mendalam. Mungkin seperti itu Pak Farah. Karena ini metodenya kan menggabungkan dua rumpun ilmu metodologi, baik yang normatif maupun yang empiris. Mungkin maksud dari Pak Majid menyusun mengenai ciri lapisan ilmu hukum ini adalah hanya sebagai sebuah pengantar. Satu, bahwa ilmu hukum itu sebagai sebuah ilmu, bahwa di dalamnya itu terdapat lapisan-lapisan, bahwa ada filsafat hukum, ada teori hukum, ada dogmatika hukum, dan ada praktek hukum. Ini hanya sebuah pengantar saja, dan mungkin bab-bab berikutnya akan lebih fokus kepada jenis metode dari normatif yang karakternya khas, dan metode ilmu empiris atau sosiolegal yang karakternya juga khas. Mungkin itu begitu. Terima kasih. Sedikit. Pak Majid. Terima kasih. Ya, silakan Pak Denny. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pak Imam dan juga kawan-kawan lain. Tampaknya bab 3 ini adalah bab menentu arah bab-bab berikutnya. Dalam hal konsistensi kita menggunakan istilah. Khususnya misalkan apakah kita menggunakan istilah hukum normatif dan empiris, doktrinal atau legal research atau sociological research gitu. Jadi jangan sampai kita yang doktrinal, kemudian satunya kita bicara normatif, jadi gandengannya mungkin tidak tepat. Nah, patokannya di bab 3 ini Pak Imam, karena ini menelaah secara filsafati
untuk bab berikutnya kita menyesuaikan itu kalau sudah kita sepakati di bab 3 ini. Nah, tadi juga saya melihat kenapa ada alasan walaupun sosiolegal atau empiris itu bukan bagian dari sebenarnya kajian dari ilmu hukum, tapi mohon nanti Pak Imam ini breakdown lagi lebih dalam supaya ada alasan kita di bab berikut menelaah atau mengkaji penelitian hukum yang empiris ataupun yang sosiolegal itu tadi. Tapi kita sepakati istilah mana yang mau kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai lapisan ilmu hukum, Pak Imam. Apakah filsafat hukum itu bagian dari ilmu hukum? Tadi kalau lihat dari pendapat-pendapat pakar yang Pak Imam jelaskan itu kan ada garis panah. Garis panah ini pemahamannya itu kan struktural ya. Panas putus-putus, koordinasi gitu kan. Itu yang perlu dijelaskan nanti dalam khususnya hati-hati dalam menggunakan diagram atau gambar itu. Nah, tapi mungkin secara naratif Pak Imam akan mampu menjelaskan itu tadi filsafat hukum dengan ilmu hukum karena sesuai dengan filsafat hukum yang kita pelajari kemarin, filsafat hukum udah bukan bagian daripada ilmu hukum. Nah, karena dia bagian ilmu filsafat yang objek formalnya adalah sama-sama norma hukum. Tapi Pak Imam tadi sudah membedakan. Cuman saya ingin mengingatkan garis yang panah itu loh Pak. Nanti pemahaman orang garis panah itu adalah struktural atau dia ordinasi dan subordinasi gitu. Ada hubungannya. Padahal itu dua rumpun ilmu yang terpisah mungkin gitu. Itu saja Pak. Makasih. Iya. Terima kasih. Saya klarifikasi dulu, Yo Majid. Ya. Benar, terima kasih Pak Den sudah mengingatkan bahwa konsistensi itu memang penting. Kalau misalnya kita melihat rumpun ilmu metodologi yang menjadi karakter dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di buku pedoman penulisan, itu sudah dijelaskan bahwa ada penelitian hukum titik, dan yang kedua ada penelitian sosio-legal. Meskipun pada saat pembuatan buku pedoman itu tentu juga mengalami perdebatan yang luar biasa. Mungkin Pak Dr. Abdul Majid ini salah satu di dalamnya yang berdebat mengenai bisa menjelaskan. Terus yang kedua, maksud saya itu saya ingin menyebutkan beberapa sudut pandang yang sudah pernah dari para pakar terdahulu kita, nanti mungkin di akhir kita bisa bersikap sendiri. Karakter dari buku ini mungkin loh ya, ini adalah ini gitu. Sehingga mungkin itu yang akan menjadi ciri khas pembeda dari para pakar terdahulu di bidang ilmu metodologi, baik di rumpun ilmu filsafat maupun rumpun ilmu itu tersendiri. Terima kasih Pak Den sudah mengingatkan. Karena meningkat waktu, saya mohon pencerahan dari Pak Majid. Ya, masih ada tambahan? Izin Pak Dr. Majid. Monggo. Ya, maaf saya on cave ini putus-putus internetnya. Mengingat ada dualisme pendapat gitu, terkait dengan normatif dan empirisnya, itu pun juga terjadi tidak hanya dalam metode penelitian, tapi juga dalam mendefinisikan atau cakupan dari ilmu hukum. Ini terkait dengan susunannya saja sih. Saya usul bagaimana kalau di dalam bukunya itu nanti ya sifatnya deskriptif, artinya ada karakter ilmu hukum yang normatif dan ada karakternya dalam empiris. Nah, nanti bisa dijelaskan normatif itu berdasarkan pendapatnya siapa, empiris itu berdasarkan siapa. Jadi buku ini mendeskriptifkan, tidak kemudian ikut ke dalam salah satu kubu, sehingga justru bisa memperkaya pengetahuan atau wawasan dari para pembacanya. Gitu. Yang sosiologi yang Bu Sofi tadi ada buku bagus Bu, ada dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Di situ dijelaskan mengenai sosiologi jurisprudens sama sosiologi of law, perbedaannya ada di situ Bu. Nanti kebetulan saya punya itu. Itu aja Pak Dr. Majid, terima kasih.
Terima kasih Pak Setiawan. Masih ada Pak yang lain? Sedikit Pak Majid. Ya, monggo. Ya Pak Imam, kita ketahui bersama Bapak, Ibu-Ibu, bahwa rencana penerbitan buku ini nanti adalah berguna untuk baik golongan S1, atau S2, dan S3. Jadi apa yang diutarakan oleh Pak Imam sudah benar bahwa nantinya ada pembagian dua arah normatif maupun empiris ini, dan nantinya bagi pembaca sendiri yang ingin digunakan untuk golongan perkuliahan S1 atau S2 atau S3 bisa mengambil keputusan, karena kajian kita nanti akan kita bahas sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pak Dr. Majid ini secara normatif, secara mendalam, empiris pun juga secara mendalam. Ya, jadi nanti tergantung dari para pembaca, tapi kita harus fokus di tiap konten masing-masing yang disampaikan. Demikian Pak Majid. Terima kasih. Cukup ya untuk Pak Imam. Satu Pak. Oh ya, silakan. Monggo. Izin Pak Imam, terkait dengan masalah materi yang disampaikan tadi untuk buku ini, yang belum saya pahami terkait dengan karakteristik dari ilmu hukum ini kan ada dua. Yang tadi disebutkan oleh Pak Majid, satu yang bersifat terapan dan preskriptif. Nah, di situ dijelaskannya di itu yang di mana ya? Terima kasih, Pak. Ya, mohon izin Pak Wajid menanggapi sebentar. Ya, silakan. Karakter ilmu hukum yang terapan itu sebenarnya ini arahnya nanti kepada ilmu hukum yang empiris, Pak Andi, atau sosiolegal tadi. Karena nanti ini biasanya bagaimana menghubungkan antara dunia kita dengan dunia nyata. Namanya penerapan di situ. Misalnya kalau misalnya teorinya itu yang sering digunakan, misalnya teori legal system, itu pasti penerapan hukum itu antara substance, culture, and structure, itu pasti. Itu maksudnya penerapan. Biasanya kalau orang-orang yang bergelut dalam profesi notaris, pengacara, itu biasanya pada praktik-praktik hukum nanti tujuannya begitu. Sedangkan ilmu hukum yang positivistik ya yang normatif tadi, kita mempelajari ilmu hukum itu sebagai sebuah ilmu tentang norma, bagaimana asal muasalnya norma, perdebatannya bagaimana, sehingga norma itu bisa berwujud ini dan menghasilkan sesuatu yang namanya norma itu. Norma itu bisa diaplikasikan dalam suatu perbuatan tertentu, ya itulah mungkin itulah karakter dari ilmu hukum yang terapan tadi. Mungkin penjelasan sederhananya begitu, Pak Andi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, saya kira cukup ya untuk sesinya Pak Imam. Cuma ada catatan saya, Pak Imam. Yang pertama bahwa kajian di bab teoritis ini terkait dengan lapisan ilmu hukum ini itu tidak sama dengan isinya, tidak sama dengan buku tentang ilmu hukum. Jadi Anda tidak dalam rangka atau konteks menulis buku tentang ilmu hukum. Tapi substansinya adalah sebagai landasan pembenaran hukum sebagai ilmu dan objek penelitian. Ya, jadi intinya di situ. Ya, jadi landasan pembenaran hukum sebagai ilmu dan sebagai objek penelitian. Yang kedua, kajian ini juga diarahkan kepada landasan kajian teoritis atau analisis sebuah penelitian. Jadi digunakan untuk kajian teoritis atau analisis dari sebuah penelitian. Dan yang ketiga, terakhir, bab ini diharapkan bisa memberikan atau menemukan, digunakan untuk menemukan atau memperkuat teori di dalam sebuah temuan penelitian. Jadi sebagai pijakan itu. Ya. Nah itu beberapa catatan dari teman-teman dan saya nanti menjadi pertimbangan terkait dengan teknologi. Ya, monggo kita sepakati bersama. Ya. Baik, sesi pertama pagi hari ini sudah selesai persis waktunya. Silakan mungkin yang berikutnya, siapa yang berikutnya?
Assalamualaikum, saya Pak Mansur. Waalaikumsalam. Oh, oke, monggo. Oke. Silakan. Terima kasih, Pak Mujib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Abdul Majid dan kawan-kawan semua. Mohon izin saya share screen. Oke, sebentar. Pak Uku, suaranya kok kecil ya? Kecil banget, ah. Halo, cek. 1, 2, 3. Masih kecil, Pak? Sip. Udah bagus. Ya. 1, 2, 3, tes. Ya. Ya, kayak wong poso ya. Oh. Maaf, Pak. Ya. Nah, saya ini mau share screen kok bingung ini caranya. Ya. Oke. Baik, Bapak. Yang saya hormati Bapak Abdul Majid dan rekan-rekan semua. Terima kasih juga atas penjelasan dari Bapak Imam Sukadi. Dalam hal ini saya ingin mempresentasikan terkait dengan spesifik pada penelitian hukum doktrinal ya, penelitian hukum doktrinal. Jadi fokus and scope saya itu sebentar. Oke. Dalam draft buku nanti saya akan membagi menjadi 4 scope ya. Yang pertama pendapat para sarjana, kemudian terminologinya, yang benar itu science of law atau jurisprudence, yang kemudian tentang sejarahnya, kemudian 3 karakter, kemudian 4 yang tadi Pak Imam sudah agak menyinggung terkait dengan empiris. Mungkin di sini penelitian hukum doktrinal juga bagaimana melihat law in action-nya itu seperti apa. Oke. Dari beberapa pendapat sarjana, saya ingin mengutip ada 4 ya. Yang pertama dari Maurice L. Cohen ya. Jadi beliau itu menyatakan bahwa legal research is the process of finding the law that governs activities in human society. Ya. Jadi it involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules. Kemudian Campbell ini secara singkat juga dia coba membagi penelitian hukum doktrinal ini bisa melingkupi pada scholar-nya, legal scholar dan profesional. Jadi baik para praktisi maupun akademisi silakan belajar penelitian hukum doktrinal. Di sini juga dia Campbell ngomong will find it necessary to discover the legal principle relevant to a particular problem. Kemudian saya mengutip juga dari Pak Peter Mahmud, penelitian hukum doktrinal itu atau penelitian hukum ya, di sini adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dari 3 sarjana ini juga kita bisa mengambil kesimpulan sifatnya sudah preskriptif ya. Kemudian dia meneliti tentang prinsip-prinsip, kemudian pedoman ya, rules ya, yang diterbitkan by the states, oleh negara ya. Kemudian saya juga mengutip pendapatnya Herman J. Peterson ya, tahun 2014. Dia secara singkat dia menyatakan bahwa law is an instrument to regulate ya. Jadi ini saya coba memahami pendapatnya Herman ini bisa menjadi basis ajaran hukum doktrinal. Ya, jadi instrumen untuk menegakkan keadilan berupa pedoman. Jadi kita meneliti tentang pedoman perilaku yang berfungsi utama untuk mengatur perilaku manusia. Ya, dalam tulisan Herman J. Peterson dalam artikel jurnalnya. Kemudian tadi saya kembali lagi pada Cohen ya. Jadi prinsipnya dalam Cohen ini ketika finding law ya that govern activities in human society, kita coba menemukan sumber untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan memerlukan sebuah lawyer yang ahli dalam analisis hukum. Ya. Kemudian ini juga saya baca dari pendapatnya Terry Hutchinson
tahun 2010 ya. Dia mencoba membagi tipikal penelitian hukum ya. Jadi ketika dia bagi, dia menghasilkan ada 4 tipe penelitian hukum. Yang pertama adalah doctrinal research, kemudian reform-oriented research, kemudian yang ketiga theoretical research, yang keempat adalah fundamental research ya. Jadi kalau kita di sini, mohon maaf, kalau kita coba memahami dari pendapatnya Hutchinson ini, tipe-tipe penelitian hukum yang pertama, kedua, ketiga ini semuanya adalah sifatnya preskriptif, bukan deskriptif ya, seperti itu. Tetapi kalau kita mohon maaf, sebentar Pak, mohon maaf Pak. Baik. Jadi kalau kita memahami pendapatnya Hutchinson ini tadi yang ada, dia membagi ada 4 tipe penelitian hukum, ada doctrinal, reform, theoretical research, and fundamental research. Dari pemahaman 1, 2, 3 ini semua sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif, bukan deskriptif. Nah, di mana misalnya tadi Bu Sofi menanyakan sosial-legal ini tempatnya di mana Pak Imam, gitu kan? Kalau kita mencoba mengutip pendapatnya Terry Hutchinson ini, Hutchinson menyatakan bahwa sosial-legal itu dapat dimasukkan pada fundamental research. Karena apa di sini adalah research designed to secure a deeper understanding of law as a social phenomenon, including research on the historical, philosophical, linguistic, economic, social, and political implications. Jadi sebetulnya kalau kita saklek pada penelitian hukum yang doktrinal, kita mungkin belum bisa menemukan terkait dikotomi penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum yang normatif atau doktrinal itu. Ya, jadi kalau dari Hutchinson ini, baik doktrinal, yang reform oriented, and theoretical research itu sifatnya preskriptif. Oke. Ini kok nggak bergerak ya? Mohon maaf Pak, saya tutup sebentar. Baik. Oke. Kemudian saya beralih kepada terminologi ya terkait dengan sebetulnya ini ilmu hukum ini legal science atau jurisprudence. Ya. Di sini saya ingin coba memahami dari kata law ya, law yang dalam bahasa Inggris ya. Jadi apakah tepat sebetulnya legal science ini sebagai sebuah terminologi ilmu hukum ya. Kalau kita coba memahami kata law, ternyata itu pendapatnya Roscommon ini ada 2 arti ya law ini. Yang pertama adalah sekumpulan preskripsi tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai keadilan. Ya, pendapat konsep yang pertama ini kita bisa memahami tentang istilah atau terminologi jus yang dari bahasa Latin jus, Perancis droit, Jerman atau Belanda recht, atau kalau bahasa Indonesia itu kita lebih cenderung pada istilah hukum. Kemudian makna law yang kedua adalah aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat ya. Kalau kita terminologinya ada lex ya dari bahasa Latin, Perancisnya ada loi, Belanda wet, Jerman Gesetz. Kalau di Indonesia mungkin lebih kita cenderung pada istilah undang-undang ya. Nah, di sini Van Kanagan juga ngomong law itu sebetulnya dalam bahasa Inggris itu dulu secara sejarah dia berasal dari kata lagu ya, tapi bukan lagu musik. Tapi di sini adalah bahasa Latin ya, aturan-aturan yang dibuat oleh raja-raja Anglo-Saxon yang telah dikodifisikan. Ya. Lagu berasal dari serapan kata lex bukan ius ya. Apabila diikuti istilah legal science, maka kita akan menuju pada ilmu tentang aturan perundang-undangan. Sehingga sebaiknya dalam bahasa Inggris ilmu hukum itu tepat digunakan menggunakan istilah jurisprudence ya atau pengetahuan hukum menurut Kanagan.
Oke, di sini ada 3 pendapat ya. Misalnya jurisprudence ini bisa dipahami sebagai sebuah teori tentang hukum ya. Ini dikemukakan oleh Robert L. Hyman. Kemudian jurisprudence juga bisa dipahami sebagai metode kajian tentang makna hukum. Ini dikemukakan oleh Patton. Kemudian jurisprudence juga bisa dipahami sebagai sebuah filsafat. Ini menurut Bodenhelmer ya. Oke, saya juga tadi sepakat terkait dengan jurisprudence. Kalau tadi kita berbicara tentang science of law atau jurisprudence, saya cenderung di sini menggunakan terminologi jurisprudence. Dia sifatnya adalah sui generis. Saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Imam tadi. Karena apa? Karena sekali lagi objek kajiannya itu berbeda, yaitu terkait dengan norma hukum, ya, norma hukum. Jadi kalau kita pahami mungkin science of law itu, ya, mungkin kita kadang multitafsir. Sains itu kita tarik pada ilmu yang sifatnya alamiah, ya, atau ilmu sosial yang karakternya adalah verifikatif dan empiris. Kita bisa tertangkap dengan panca indera kita, dapat kita lihat, dapat kita rasakan, ya. Tetapi kalau Mark van Hoek tadi juga kalau ngomong tentang jurisprudence ini sifatnya adalah terkait dengan norma-norma yang sifatnya mungkin bisa ide, ya, atau abstrak di situ. Jadi jurisprudence atau pengetahuan hukum ini sifatnya adalah sui generis, tidak termasuk ke dalam sesuatu yang berkarakter empiris dan evaluatif, ya. Jadi kalau ngomong Harry Chan juga mahasiswa hukum itu sebetulnya sama dengan mahasiswa kedokteran. Kalau mahasiswa kedokteran ingin belajar dokter, ya maka dia harus belajar struktur hukum. Sama juga dengan mahasiswa hukum, kalau belajar hukum dia harus belajar tentang prinsip-prinsip, asas-asas, doktrin, dan sebagainya. Jadi dia sifatnya adalah sui generis. Oke, dari terminologi itu dan pendapat para sarjana, saya coba beralih pada sejarahnya. Ya. Sejarahnya seperti apa sih sebetulnya penelitian hukum doktrinal ini? Jadi secara hukum doktrinal ini kita tidak bisa lepas dari ajaran hukum alam, ya, pada masa skolastik, ya, masa di mana alam pikiran manusia sangat terikat oleh ikatan keagamaan. Jadi menurut Thomas Aquinas ini manusia itu prinsipnya adalah tidak akan berarti apa-apa tanpa Tuhan menurut Thomas Aquinas. Jadi hukum alam ini, ya, berasal dari Tuhan yang mewujudkan diri dalam akal dan rasio manusia. Ya, menurut Thomas Aquinas ada 2 hukum alam, yang pertama primer dan sekunder. Yang primer itu berlaku bagi setiap manusia. Misalnya contoh, ini sifatnya umum, ya, jangan merugikan orang lain, itu hukum alam primer. Kemudian Thomas Aquinas juga menurunkan ada hukum alam sekunder yang tersimpul dari norma-norma hukum alam primer. Misalnya tadi jangan merugikan orang lain, ada turunannya, yaitu jangan mencuri, jangan membunuh, dan sebagainya. Ya. Oke, beralih ke Grotius, ya. Jadi tadi Thomas Aquinas yang masih dalam masa ajaran hukum alamnya. Kita beralih ke Grotius. Di sini sudah ada reduksi, ya, hukum alam ini tereduksi oleh akal budi dan rasio manusia, ya. Jadi yang tadi manusia itu harus tanpa mempunyai makna, tanpa adanya Tuhan. Tetapi kalau Grotius agak bergeser, manusia adalah makhluk sosial. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial adalah realitas, bukan harusnya, kata Grotius. Kemudian semua manusia mempunyai alam yang sama, ya. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial ini mempunyai kecenderungan membentuk hidup bersama. Oleh karena itu Grotius menginspirasi terbentuknya sebuah teori tentang negara. Ya, nanti mungkin bisa dielaborasi pendapatnya Hart, ya, tentang, atau John Austin tentang otoritas yang berwenang untuk membentuk hukum itu siapa, yaitu negara, ya. Oke, H.L.A. Hart, ya. Ini juga dia sudah memasuki pengaruh-pengaruh pemikiran Auguste Comte tentang ajaran positivisme hukum ini. Jadi hukum itu juga ada pengaruh-pengaruh harus konkret, ya, harus konkret. Oleh karena itu Hart ini ngomong, oleh karena hukum harus konkret, maka harus ada pihak dalam tanda petik yang menuliskan norma hukum itu. Pengertian yang menuliskan itu, hukum harus dikeluarkan oleh
pribadi yang berwenang atau otoritas, yaitu negara menurut Hart ya. Juga kita elaborasi dari pendapatnya Austin juga, otoritas yang berwenang itu di sini adalah negara ya. Oke, Austin juga sama ya. Jadi kalau hukum itu dipandang sebagai comments ya, yang sifatnya adalah berisi perintah atau perintah dan sanksi yang dikeluarkan oleh sebuah otoritas yang berwenang di situ. Oke. Kalau tadi kita sudah belajar dari pendapat para sarjana, kemudian ada tipe-tipe penelitian hukum ya yang dikemukakan oleh Terry Hutchinson, yang hampir semuanya preskriptif ya, kecuali yang fundamental research itu melihat hukum sebagai gejala sosial. Maka bisa ditarik kesimpulan dalam penelitian hukum doktrinal ini, karakteristik yang utama adalah sifatnya harus preskriptif dan terapan. Preskriptif itu apa? Preskrip resep ya. Jadi apa yang seharusnya. Jadi ilmu hukum itu mempelajari tujuan hukum, ya, nilai-nilai keadilan, validitas, ya, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Terapan ini juga untuk ilmu hukum juga menetapkan standar prosedur, ketentuan hukum, dan rambu-rambu dalam pelaksanaan hukum. Jadi hukum bukan sebagai gejala sosial yang memandang hukum dari luar, tetapi masuk ke dalam hal esensial yang intrinsik, yang yang belajar tentang norma-norma hukum itu. Meskipun di dalam perdebatannya ada yang memasukkan hukum itu masuk dalam ranah ada anasir non hukum, misalnya masalah moralitas misalnya atau keadilan, ini ada perdebatan juga ya. Misalnya Gustav Rathbruch itu cita hukum ya adalah keadilan ya, tetapi Hans Kelsen ngomong kalau keadilan itu harus dipisahkan dengan hukum ya. Oke, ini sudah. Oke, karakter tadi preskriptif ya, sifatnya terapan ya. Kemudian yang terakhir mungkin dalam draft yang akan saya buat adalah bagaimana kita memandang hukum dalam pengalamannya ya. Jadi law in action ya. Kalau mungkin ada pendapat ilmu hukum yang sifatnya empiris dan sebagainya, tetapi kalau dalam konsep hukum doktrinal ini ya, law in action ini menurut Oliver Wendell Holmes ya, yang dikutip oleh Max Lyons, di sini adalah dia berasal dari judicial decisions ya. Jadi law in action ini bukan berarti implementasi atau perilaku masyarakat, apalagi efektivitas ya, menurut Holmes ini. Tetapi law in action dalam penelitian hukum doktrinal ini adalah merupakan putusan pengadilan yang secara implisit, atau yang eksplisit ini adalah formulasi penalaran judicial ya, seperti itu. Jadi sementara dari saya draft yang saya buat dalam PT seperti ini Bapak Ibu, mohon koreksi dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menarik, nanti ada dua perdebatan yang nanti perlu ada dua fokus pokok ya yang perlu dibicarakan saya kira secara mendalam, yaitu antara penelitian doktrinal dengan legal research, dan yang ada di dalamnya mengenai law in action, yang saya setuju yang disampaikan Pak Kukuh bahwa law in action itu adalah implementasi aturan hukum dalam konteks penegakan, bukan action dalam pengertian perilaku. Ya. Itu pokok-pokok materinya Mas Kuku. Monggo silakan ada komentar atau masukan atau tambahan, silakan. Mungkin saya Pak Majid. Ya, monggo silakan. Ditutup dulu Mas Kuku. Ya, siap. Oke, silakan. Sebenarnya ini saya teknis saja Pak Kuku dan Pak Majid, karena berkaitan dengan bab di buku. Setelah Pak Kuku itu saya berbicara mengenai metode penelitian doktrinal. Seperti itu. Nah, yang berarti kan secara continuity saya meneruskan apa yang ditulis oleh Pak Kuku. Nah, saya menghendaki sebenarnya di bab yang ditulis Pak Kuku itu sudah ada
pernyataan sikap gitu loh. Dari pendapat-pendapat para ahli ini yang menyatakan mengenai penelitian doktrinal, mengelompokkan penelitian doktrinal, kemudian dalam buku ini kita ikut yang mana? Seperti itu. Jadi nanti ketika ngomong metode penelitian doktrinal, saya sudah merujuk kepada sikap yang ditentukan pada bab sebelumnya. Seperti itu, Pak. Mungkin itu saja tambah dari saya. Oke. Betul sekali. Jadi ada kesinambungan pemahaman, ya. Karena tadi saya kira betul yang disampaikan Pak Kuku bahwa ada pengertian hukum dan pengertian undang-undang ini supaya nanti selaras, ya. Karena nanti kaitannya dengan penelitian itu arahnya ke penelitian doktrinal atau penelitian legal atau norma, gitu ya. Sekaligus nanti kita sepakati tentang terminologi yang digunakan. Monggo Pak Kuku itu di. Ya, terima kasih Bu Tias. Kalau saya menyatakan sikap ketika kita berbicara penelitian hukum dalam ranah doktrinal, ya jelas nanti kita objek kajiannya adalah norma, ya, norma hukum, ya. Kemudian yang tetapi di dalam kajian norma hukum itu nanti ada pengaruh dari sejarahnya, ya. Jadi ada sejarah dari ajaran hukum alam, bagaimana memandang norma itu. Kemudian nanti masuk pada era positivisme hukum. Nanti bagaimana norma itu menurut Hart itu harus ada yang menuliskan itu tadi. Jadi pernyataan sikapnya ya nanti kita satu penyamaan persepsi saja. Jadi penelitian hukum itu ya sifatnya adalah preskriptif tadi itu. Objek kajiannya adalah norma, ya. Seperti itu, Bu. Itu bukan yang dimaksud Bu Tias atau gimana? Takutnya salah paham saya. Iya, tapi kurang tegas, Pak. Ya nanti kita diskusi lebih lanjut. Karena saya sudah ngomong metodenya, enggak, Pak. Ya, kalau wanita kan butuh kepastian, betul. Betul sekali. Oke, Pak, nanti kita diskusi lagi. Siap. Wah, ini kajiannya mendalam, Pak Kuku. Kajian filsafati itu mendalam. Jadi kalau kajian filsafat hukum itu relatif, Pak, ya. Jadi kepastian dan preskriptif tadi itu. Ya. Oke, ada lagi masukan? Silakan. Terus terang ini gini, saya tidak berharap kita tidak terjebak kepada perbedaan pengertian ius dan lex tadi loh. Supaya ini juga harus di-clear, ya, clear di dalam pemberian dasar untuk menuju ke arah penelitian norma itu. Gitu. Karena ini saya khawatir masih ngambang di situ. Gitu ya. Jadi, monggo silakan tadi siapa Pak Irul ya? Monggo Pak Irul. Baik, saya menyambung pendapatnya Bu Tias tadi, ya. Jadi sebenarnya nanti di tahap ini nanti sudah nanti kita diskusikan lah kalau di buku-buku metode penelitian yang di luar negeri itu mereka jarang sekali memakai istilah normatif dan empiris, itu sangat jarang. Tapi mereka lebih sering memakai istilah doktrinal dan non-doktrinal atau yang lain. Jadi dari sisi peristilahan. Nah, nanti sebagaimana yang kita ketahui di Indonesia ini lebih familiar dengan pembagian normatif dan empiris. Kalau dari sisi katanya, normatif itu sebenarnya banyak yang mengartikan norma, padahal bukan. Normatif itu, jadi penelitian normatif namanya aja normatif, berarti kan tentang norma, Bu. Malah salah, menurut saya loh ya. Normatif itu maksudnya itu adalah meneliti tentang sesuatu yang menjadi pedoman benar salah. Ya bisa berbentuknya bisa norma hukum, bisa nanti asas hukum, bisa nanti mungkin konsep-konsep hukum. Nah, jadi normatif dalam bahasa Inggris itu artinya bukan norm. Ini jadi bingung kan. Norm dalam bahasa Belanda dan bahasa Jerman. Norm itu ya
norma. Tapi kalau normatif itu tidak ada hubungannya dengan norm dalam bahasa, asal katanya kan bahasa Belanda kan, norm, Grundnorm itu ya. Norma memang. Nah, norma penelitian hukum normatif itu kata normatifnya itu kalau dilihat dari arti bahasa Inggrisnya itu normatif itu adalah sesuatu yang bisa untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Jadi tidak terkotakkan pada nanti ius, lex atau jurisprudence. Tapi tidak apa-apa kalau untuk mengantarkan saja. Nah, nanti kalau di buku ini sudah di outline ya, kita pakai istilah apa ya, penelitian doktrinal aja ya, apa normatif aja, sehingga untuk mengurangi distorsi pengertian nanti. Kita memakai istilah nanti namanya penelitian hukum doktrinal. Itu mungkin menurut saya jauh lebih luas daripada yang normatif ya. Terus nanti juga saya nggak tahu nanti ini bagiannya Bu Tias apa sebelumnya. Nanti kan mesti mau nggak mau kita akan mengeksplorasi jenis-jenis penelitian hukum yang doktrinal. Ya, tipe-tipe penelitian hukum doktrinal itu loh apa saja. Itu kan nanti kalau nanti akan berpengaruh pada pembagiannya. Jadi cara kita memandang hukumnya itu akan berpengaruh pada pembagian tipologi penelitian doktrinalnya. Ada yang eksplanatoris, ada dan lain sebagainya. Saya kira itu nanti saya juga bagian sosiolegal ini saya juga masih belajar Bapak Ibu ya. Jadi masih sama pertanyaannya seperti Bu Sofi ya. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa sosiolegal itu ya melakukan penelitian hukum normatif, tetapi dengan memperhitungkan faktor yang lebih luas. Jadi, tapi ada juga yang saya juga baca di buku ada yang mendikotomikan sosiolegal dan doktrinal. Jadi kalau masukan saya begitu Pak Kukuh, di sisi peristilahan nanti mungkin kita dan teman-teman mendiskusikan lebih memilih penelitian hukum yang doktrinal atau normatif. Tapi kalau menurut saya berpendapat lebih cocok yang doktrinal. Terima kasih Pak Majid. Ya, terima kasih Pak Irul. Sepakat Pak. Kekuatan kita itu di sini, jadi di awal-awal itu kita akan terus berdebat supaya nanti ada kesepakatan terminologi, kemudian ini yang akan memperkuat sebagai pembeda dari buku-buku yang lain. Yang saya lihat buku-buku yang ada itu kadang-kadang pada titik tertentu itu menghindar, gitu ya. Jadi ketika bicara tentang terminologi istilah saja itu banyak yang menghindar ya. Belum lagi nanti bicara tentang metodenya sendiri itu banyak yang tumpang tindih. Terutama buku-buku Indonesia itu cenderung begitu. Jadi supaya tidak menimbulkan perdebatan yang panjang, dia menghindar. Jadi tidak memberikan ketegasan. Jadi saya berharap di buku ini nanti ada ketegasan dan bisa menjadi patokan untuk peneliti-peneliti hukum di Indonesia. Juga perlu diperhatikan atau dipertimbangkan beberapa tulisan tentang sosiolegalnya teman-teman penggiat sosiolegal itu penelitian sosiolegal itu mix memang. Jadi bukan murni tentang perilaku. Mix ya, dia mendalami dulu aspek normanya. Dan tentang kajian-kajian kelemahan dari normanya, atau kan biasanya penggiat sosiolegal itu kan lebih biasanya langsung dia berpihak kan, langsung berpihak dia. Ya, misalnya petani, nelayan, ya, hukum adat atau masyarakat adat, tenurial dan sebagainya. Itu mereka berpihak, sehingga langsung berangkat mengkaji normanya itu dalam perspektif mencari kelemahannya. Baru kemudian diukur dalam implementasinya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita ketika menggunakan terminologi sosiolegal misalnya, apakah dalam konteks seperti yang dilakukan oleh teman-teman penggiat
isu legal. Itu yang perlu juga menjadi perhatian kita. Bagus Pak Irul, terima kasih diingatkan. Baik, yang lain, monggo silakan. Izin, Mbak Majid. Ya, ini Pak sama Bu Eva dulu, Bu Eva dulu. Monggo. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Majid. Jadi mungkin saya sedikit saja menyampaikan saran karena tadi ada perbedaan pandangan tentang istilah yang akan digunakan, apakah penelitian hukum doktrinal, kemudian bagaimana kaitannya dengan penelitian hukum normatif. Mungkin bisa di dalam bukunya itu digambarkan ada dinamika paradigma terkait dengan penelitian hukum doktrinal itu sendiri, Pak Kuku. Jadi di sana perbedaan pandangan dari yang menyebut doktrinal atau normatif, mungkin itu bisa membantu mengantarkan kita ke persepsi sampai pada akhirnya nanti kenapa kita cenderung menggunakan istilah penelitian hukum doktrinal di dalam buku. Mungkin itu sedikit saran saya terkait dengan perbedaan pendapat tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Mohon menjadi pertimbangan kita bersama. Silakan Pak Imam. Terima kasih Pak Majid. Pak Buku, sebenarnya bagus sudah yang sistematika yang ditulis oleh Pak Buku. Memang berangkat dari pengertian dulu, habis itu memang perlu dijelaskan mengenai asbabul usulinya, asal muasal lahirnya penelitian hukum doktrinal. Kalau memang istilahnya yang dipilih itu penelitian hukum doktrinal. Tetapi alangkah lengkapnya nanti jika Pak Kuku menambahkan satu item pokok bahasan lagi, yakni mengenai kelebihan dan kritik terhadap penelitian hukum doktrinal ini. Ini nanti sebagai pintu masuk kepada penelitian yang berikutnya, misalnya penelitian sosiolegal atau penelitian hukum empiris. Jadi kelebihan penelitian doktrinal ini, dan kritiknya apa? Nah, di kritik ini nanti menghubungkan atau menjembatani ke bab berikutnya yang akan membahas penelitian selain penelitian doktrinal. Itu mungkin dari saya, Pak Kuku. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Kuku, mungkin ada komentar. Ya, monggo. Baik Pak, saya terima Bu Tias dan saya terima Pak Imam, Pak. Ya. Saya terima masukannya. Ya, saya terima Pak Irul juga, betul Pak. Sekiranya Pak Irul nggak diterima. Mas kawinnya apa ini, Pak Ugu? Lah ya. Ada apa ini kan? Ada kejelasan ini. Baik, silakan, masih ada yang lain, monggo. Ini karena ini krusial. Jadi ini titik apa ya? Titik lompatannya di sini nanti. Titik langkah awalnya di sini, di tulisannya Pak Kuku ini. Izin Pak. Kayaknya semuanya penting ini nanti. Monggo. Ya, izin Pak Majid. Ya. Saya setelah membaca buku dari luar dan kemudian metode penelitian, saya sepakat dengan Pak Sairul bahwa sebaiknya menggunakan istilah doktrinal, karena doktrinal itu pengertiannya tidak hanya mengkaji mengenai norma, tapi juga termasuk mengenai asas dan prinsip hukum. Jadi norma doktrinal itu adalah suatu kajian yang menyeluruh, yang lengkap, yang sistematis. Nah, mungkin kebaharuannya buku ini yang dikatakan berani adalah mungkin begini, mencoba untuk mendefinisikan atau memasukkan bahwa sesungguhnya penelitian yang disebut normatif oleh para ahli di Indonesia itu doktrinal. Nah, apabila ini bisa, maka mungkin nanti tidak akan sulit untuk dibantah bahwa ya ini ada perdebatan. Jadi ternyata dalam doktrinal itu salah satunya kok di Indonesia para ahli menyebutnya sebagai normatif, padahal secara esensi sesungguhnya sama saja. Objeknya sama, metodenya sama, langkah-langkahnya pun sama, semuanya sama begitu. Kalau itu berani seperti itu, maka mungkin itu akan menjadi kebaharuannya buku ini. Di tengah-tengah adanya perbedaan itu. Kalau yang Pak Buku, kemarin saya membaca beberapa buku, selalu penekanannya itu kalau doktrinal itu tidak menggunakan data, itu Pak, selalu kualitatif. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang law in action. Ada juga kemarin buku yang dari Prof. Fadli itu ternyata memang ada penelitian hukum doktrinal yang dilakukan oleh kalangan
akademisi sama yang dilakukan oleh kalangan reformis hukum. Yang reformis hukum itu lebih menggunakan law in action. Nah, sedangkan yang akademisi itu lebih black letter law. Nah, itu mungkin nanti bisa menjadi penguat saja untuk membedakan yang doktrinal dengan yang non doktrinal. Itu aja, terima kasih Pak Dr. Majid. Oke. Terima kasih Pak Setiawan. Ya, jadi Pak Setiawan berharap bahwa ketegasan penggunaan pengertian ini itu menjadi kekuatan dari buku ini. Ya, memang gini. Jadi silakan menggunakan terminologi apa. Yang penting itu jelas ya, dan bisa dijelaskan bahwa ini loh yang dimaksud dan tidak menyalahi kaidah-kaidah yang umum. Gitu. Jadi silakan aja. Karena nanti terutama menggunakan istilah doktrinal itu tidak sama dengan dalam konteksnya adalah konteks penelitian, tidak sama dengan pengertian doktrinal dalam kajian-kajian tentang studi ilmu hukum, ya, tentang doktrin. Jadi ini memang harus dijelaskan ya, diberi landasan yang jelas bahwa konteksnya adalah penelitian. Saya kira itu. Silakan yang lain, monggo dulu. Izin Pak Majid. Ya. Nah, memang dua bab ini, bab Pak Imamnya dan bab Pak Kuku ini menentukan ya. Pak Imam dari filsafati tadi, nah kemudian Pak Kuku ke depannya juga nih, kami-kami yang di setelah ini, Pak. Saya kebetulan kebagian yang bab 10 itu teori penelitian sosiologal. Nah, nanti saya beranjak dari sini semuanya, kita dari awal ini. Artinya istilah terminologi yang kita gunakan, kalau tadi sepakat doktrinal, kemudian sosiologal ini apakah non-doktrinal istilahnya yang kita pakai. Itu aja Pak, kawan-kawan untuk kesepakatannya. Terima kasih. Mohon izin. Kayaknya penegasan penelitian hukum doktrinal, non-doktrinal ini perlu diperjelas di babnya Pak Indra. Karena babnya Pak Indra itu khusus berbicara tentang penelitian hukum, termasuk tipologi di dalamnya. Nanti mungkin Pak Indra lebih menekankan pengertian doktrinal yang dimaksud dalam buku ini adalah pengertian penelitian doktrinal seperti apa yang dimaui oleh teman-teman ini. Itu Pak Indra, karena ini pasti berkaitan erat antara satu bab dengan bab yang lainnya. Kalau misalnya babnya Pak Indra tidak bisa, dalam tanda kutip, tidak bisa menegaskan ini, saya khawatir kok di bab berikutnya langsung muncul penelitian doktrinal. Jadi titiknya ada di bab 2 itu tentang penelitian hukum itu. Setelah menjelaskan semua macam-macam tipologi penelitian hukum, nanti di titik tekannya itu ada di penelitian doktrinal. Mungkin ada tambahan satu paragraf bahwa penelitian ini ke belakang akan fokus kepada penelitian doktrinal dan penelitian non-doktrinal. Kalau misalnya itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Terima kasih. Ya, langsung saya tanggapi ya Pak Majid. Monggo. Ya, betul Pak Imam dan kawan-kawan semuanya. Karena fokus arah pembicaraan kita nantinya kalau misalkan kita bersepakat untuk dimuarakan pada akhir penulisan buku ini pada penelitian yang doktrinal, maka dari saya awal mulanya yang nanti akan saya pertegas bahwa memang tujuan arah metode penelitian yang di dalam bab 2 ini nanti akan saya arahkan menuju ke sana. Demikian Pak Majid. Oke, ya. Jadi saya kira betul supaya ada keterhubungan itu antara satu bab dengan bab yang lain. Jadi meskipun nanti mungkin bentuknya bunga rampai, tapi bunga rampai yang berbau buku utuh gitu loh. Jadi kesinambungan pemikiran itu terjaga. Jadi saya kira bagus ya. Oleh sebab itu komunikasi dan diskusi antar teman jadi sangat diperlukan. Silakan, masih ada lagi? Ya, Pak Kuku mungkin bisa menjadi memberikan closing-nya. Iya Pak, terima kasih Pak Abdul Majid. Jadi dari masukan teman-teman tadi, yang pertama istilah, ya Bu Tias membutuhkan ketegasan dan kepastian dari saya.
Kemudian yang kedua tentang Bu Eva juga membutuhkan ketegasan juga tentang dinamika perdebatan istilah itu ya. Kemudian yang ketiga itu Pak Imam ya. Pak Imam tidak membutuhkan ketegasan dan kepastian tetapi malah coba diberikan kritik dan kelebihan. Masukannya sangat bagus-bagus sekali. Tapi mungkin nanti saya mohon ini ya, maksudnya mohon diskusi teman-teman terkait dengan misalnya tadi masukan Pak Irul ya, terkait dengan istilah norm itu ya. Istilah norm secara luas tidak selalu berarti dengan sebuah norma ya, baik norma yang tertulis maupun yang norma yang tidak tertulis, tetapi tadi mencakup juga tentang asas-asas dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau kita sepakati tadi ya, yang pertama kita sepakati saja dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Ya. Kalau normatif dikhawatirkan nanti akan banyak multitafsir ya, apalagi kalau tadi Pak Abdul Majid menyampaikan dikhawatirkan multitafsir dengan keilmuan studi ilmu hukum, bukan pada penelitian hukumnya tadi itu. Jadi mungkin itu nanti saya juga belajar dari Pak Indra terkait tadi tentang menjelaskan tentang doktrinal dan indoktrinal tadi itu, nanti kira-kira buku ini arahnya kemana tadi itu. Seperti itu. Mohon bimbingannya Pak Majid. Matur suwun. Assalamualaikum. Silakan ya. Artinya kita bersikap itu nanti menjadi karakter kita ini, jadi tidak usah khawatir ya. Iya, Pak. Karena kan kalau kita dari beberapa literatur mungkin ada yang saklek membedakan antara asas dan norma seperti itu Pak ya. Jadi kalau asas itu sifatnya masih abstrak ya, dalam tataran ide gitu kan. Tetapi kalau norma itu sudah dalam tanda petik sudah ada konkretisasi dalam sebuah pasal misalnya dalam peraturan yang tertulis. Nanti bagaimana nanti mungkin Pak Indra ini bisa menjelaskan di bab penelitian hukumnya itu. Nanti coba saya juga merujuk di situ. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi artinya satu sama lain ini terhubung gitu ya. Satu sama lain akan saling ayam laos. Ya, oh ya, ayam laos, tidak apa-apa Bu. Ya. Enak itu. Siap. Sudah ada kepastian Pak Kuku, bukunya ayam laos. Ayam laos. Mantap. Bungkus Pak Kuku, ayam laos. Siap. Silakan teman-teman, masih ada? Pak, saya mau ngomong keduluan ayam laos. Jadi begini Pak. Kita tuh kan kelemahan kita belum pernah bertemu untuk diskusi bersama-sama membincangkan mengenai outline buku ini kan. Karena sebenarnya kan akan lebih mudah ketika dari awal kita sudah menyambungkan antara satu bab dengan bab lainnya seperti itu. Sehingga nanti ketika menuangkannya dalam bentuk tulisan itu sebenarnya sudah satu hati gitu loh. Jadi mungkin memang perlu semacam editor lah Pak dari awal untuk mengumpulkan PowerPoint teman-teman, masukan dari teman-teman ini, kemudian menyambungkan sedari awal tentang apa yang mau ditulis dalam bab dalam buku ini, itu yang pertama. Yang kedua, saya membayangkan bahwa satu sisi kita kan fakultas itu punya buku pedoman penulisan, ya, di mana itu menjadi pedoman bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 terutama dalam melakukan penelitian disertasi bahkan tugas-tugas yang lainnya. Cuma pada faktualnya ketika kita membaca naskah disertasi itu tidak semuanya mengacu kepada buku pedoman tersebut. Seperti itu. Karena saya kemarin nemuin juga ada penelitian hukum normatif tapi pendekatannya dia pakai pendekatan penelitian hukum kualitatif. Saya juga nggak tahu bingungnya dia ketemunya di mana seperti itu. Dan ini tidak pernah dijadikan masukan atau dijadikan persoalan di fakultas bahwa ada yang agak kurang tepat dalam buku pedoman penulisan terutama untuk disertasi mahasiswa S3. Nah, mungkin buku kita ini bisa dijadikan bahan rekomendasi bagi fakultas untuk menulis, untuk membuat pedoman penulisan karena
dengan buku ini menjadi sangat jelas sebenarnya stratifikasi dari bagaimana penulisan skripsi itu, penulisan tesis, sampai kemudian penulisan disertasi itu jadi kelihatan jelas seperti itu. Mungkin itu Pak dari saya, matur nuwun. Sesuatu itu kadang-kadang harus ideal. Tahapan itu harus ditata begitu. Jadi memang ibu-ibu senangannya kan itu, yang ideal, toto gitu. Harus pasti ya, dirancang dulu. Tapi bisa juga kita menghadapi realita yang ada saja gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, buku ini tidak harus terbit setelah adalah selesai kuliah. Gitu. Tapi ini bisa berproses ya. Dari pengalaman yang dulu dengan Pak Jasim, bukunya itu terbit setelah mungkin 3-4 bulan setelahnya gitu. Jadi karena ini butuh. Nah, saya dengar tadi ada keinginan untuk ketemu. Barangkali ketemu itu kita selaraskan lagi di situ. Nanti kita buat forum khusus untuk itu. Jadi ya tentunya kalau bisa di kampus saja. Kita bikin forumnya di kampus, kita siapkan untuk penyelarasan secara keseluruhan. Kalau perlu sehari itu kita selesaikan. Di kita jalan aja dulu sambil sedikit-sedikit menyelaraskan satu sama lain, tapi kita tetap jalan. Sebab kalau nunggu rapat dulu nanti Mas Kuku alasan saya tidak bisa mudik, itu kan nggak bisa ke Malang, gitu ya. Jadi ya saya kira ini nanti kita tanggal berapa itu rencana ketemu tanggal 25 ya, 25 apa 26. Itu nanti kita disitulah kita setelah acara teman-teman bersama nanti kita ke kampus untuk membuat forum di kampus ya, tanggal 25 atau 26 itu. Kemudian terkait dengan buku pedoman dan realita penulisan disertasi, memang ya, ini kembali kepada komitmen masing-masing. Kadang-kadang pembimbing itu hanya melihat pada esensi pokoknya saja, tidak pada detail ya. Tapi ada beberapa teman yang sangat detail, baca semua detail gitu ya. Dan kalau kita lihat model metode penelitian teman-teman yang kuliah di luar negeri itu kan tidak sedetail kita sebetulnya ya. Itu kan apa sih yang dilakukan terhadap itu gitu kan, cuma itu aja ya. Apa sih yang dilakukan terhadap realita yang dijadikan fokus itu aja yang dilakukan, tidak kalau itu kan detail ya. Bahkan teorinya malah teori itu kan jadi penambah halaman gitu. Kadang-kadang juga tidak apa ya, kadang-kadang malah nggak dipakai gitu sebagai visuanalisis, padahal harusnya kan teori itu dipakai sebagai visuanalisis gitu. Ya kadang-kadang lepas ya. Dan ini juga menjadi komitmen kita bersama. Dan nanti kalau jenengan semua sudah mulai membimbing S3 ya harus detail gitu ya. Ya itu pengalaman proses masa lalu yang ini ke depan ya jangan berulang lagi. Tapi kalau di Unibro itu kan tidak ada, konteksnya kan tidak ada untuk mempersulit atau ini ya, untuk menjatuhkan, tapi prosesnya adalah pembinaan. Jadi disertasi pun itu realitasnya kan pembinaan. Kalau ada riak-riak saat kecil-kecil itu ya itu personal dan tidak banyak berlanjut di sini. Jadi umumnya ya, tidak dalam konteks menjatuhkan, jarang sekali terjadi seperti itu. Oke, silakan masih ada. Jadi kita sepakat ya. Jadi kita sepakat ya, setelah konsep ini tersusun, nanti di acara pertemuan itu kita ke fakultas untuk menyelesaikan ini di pertemuan koordinasi atau penyelarasan draft akhir ya. Monggo masih ada, silakan. Baik, kalau tidak ada untuk sesi hari ini kita selesaikan, kita tutup. Untuk sesi depan, minggu depan itu tanggal berapa? Libur Pak minggu depan. Lebaran ya? Libur. Iya. Tanggal 21 kayaknya ketemu Pak. Oh ya, tanggal 21 ya. Ya enggak apa-apa. 20, sekarang tanggal 6. Ya, tanggal 20 kita mulai lagi ya. 19 apa 20? 20. 20 ya, oke. Jadi kita mulai 20. 20 itu berarti kelompok
45. Ya, 56. Masih ada 6 lagi, 3 kali pertemuan lagi. Berarti kalau tidak nutut ya nanti dicarikan hari lain untuk menambah. Ya. Atau kalau tidak mau nambah hari lain, repot, itu ya jadwalnya ujian dipakai untuk diskusi. Ya, itu aja ya. Begitu ya, untuk sementara terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada penyaji pada hari ini, cukup bagus, luar biasa. Sekali lagi mohon maaf, tetap jaga kesehatan dan presensi sudah bisa dilakukan ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Majid. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya.